120. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Shadaqallahul 'azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya badi'us samawati wal ardh, bahwa Allah taala itu selalu membuat segala yang ada di atas alam ini baru, dengan modelnya sendiri, dengan keistimewaannya sendiri. Maka Allah taala menjelaskan wa idza qada amran, kalau seandainya Allah taala menginginkan sesuatu, Allah taala hanya menjelaskan fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, hanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala jadi, maka dia akan terjadi dengan sendirinya melalui proses. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wa qala alladzina la ya'lamun, perkataan orang-orang yang tanpa ilmu, orang-orang yang tidak cerdas. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan wa qala alladzina la ya'lamun, ini adalah orang-orang tidak paham, tidak paham, tidak pinter. Maka Allah Ta'ala menjelaskan apa mereka mendebat Rasulullah, laula yukallimunallah, kenapa kok Allah Ta'ala tidak langsung berbicara sama kita saja, au ta'tina ayat, atau kami didatangkan sebuah petunjuk atau satu ayat gitu. Enak kan, coba mukjizat itu, mukjizat itu tidak atas kehendak Nabi. Mukjizat itu tentu kehendak Allah Ta'ala, sama seperti karomah seorang wali. Itu tidak bisa sekehendak walinya saja, terus kapan saja, di mana saja, tidak bisa. Pas wayai jadi, pas wayai enak, pas waktunya Allah Ta'ala memberikan taufiknya baru bisa. Makanya kemudian salah satu perkataan Nabi Isa yang sampai dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kata Nabi Isa, saya tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan orang yang mati illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Kalau tidak diizini sama Allah Ta'ala, mau berapa kali diusap pun tidak akan sembuh, mau berapa kali dibuat untuk ustaz tetap tidak bakal waras, tidak, kalau bukan izin Allah Ta'ala. Nah, maka semua itu atas izin Allah Ta'ala, semua itu atas izin Allah Ta'ala. Ini konsep awal, biar orang tidak mudah termakan oleh syirik, biar orang tidak mudah termakan oleh syirik. Kalau sudah memang waktunya, nanti akan tepat. Kalau memang belum waktunya, tidak bisa, masih konsekusi buat mudah-mudahan dan waras, mudah-mudahan dan waras. Kalau belum waktunya sembuh, tidak bisa. Makanya semua itu atas ketetapan Allah Ta'ala. Tugas kita untuk ikhtiar. Memang kita disuruh berdoa sama Allah Ta'ala. Berdoa, cari obat dari madu, dari Al-Quran dan lain sebagainya. Cari obat.
Jadi itu ada model ikhtiar. Tidak berobat sama sekali ya juga salah. Berarti Anda nyakarkan kepada Allah Ta'ala 100%. Kalau memang Anda beriman betul, percaya temenan, tidak masalah. Nanti kalau tidak percaya, yang bahaya Allah Ta'ala yang didustakan. Bujuk, nanti bilang Allah Ta'ala yang bujuk. Jari ini, katanya Ustaz kalau model baca ini nanti bisa sembuh. Ternyata tidak sembuh-sembuh, itu berarti salah. Itu Quran yang salah, Qurannya yang salah. Hati-hati. Maka orang pada level awam disuruh berobat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ketemu sama orang seperti itu. Tak mau berobat sama sekali. Tanya sama Rasulullah, kenapa Anda tidak mau berobat? Ada dokter, ada tabib. Hendak ya Rasulullah, saya tawakal pada masanya, pada levelnya. Sama seperti ketika ada orang datang kepada Rasulullah, untanya dilepas sama dia, ditaruh di depan masjid. Dia masuk ke masjid, maka ditanya sama Rasulullah, sudah diikat untanya? Hendak ya Rasulullah, saya tawakal. Ikatkan dulu, baru tawakal. Ini orang level awam. Nanti kalau udah diikat, untanya hilang, nanti yang disalahkan Allah Ta'ala. Saya berangkat ke masjid itu niat baik, nggo sandal sing apik, nggo sepeda motor. Lah kok mlebu masjid metu ilang sepeda motor, ilang sandal. Wah, tak tepat masjid sing disalahno iki. Takmire sing disalahno. Nah, Allah Ta'ala takut kalau sampai yang itu menghilangkan orang itu yang aslinya hobi sama masjid, gara-gara sepeda motor hilang nang masjid, dia ngomel ambek masjid. Iki sing Allah Ta'ala tak gelem. Makanya dikunci, nek perlu rantian dicankan sing seret. Mari. Karena kalau tidak yakin di Allah Ta'ala, itu durung yakin nemen si anak, itu durung yakin nemen. Nek wis yakin nemen, apa kata Allah Ta'ala itu siji. Kalau sudah sampai di tingkat atas, model seperti Sayyidina Abu Bakar, tak wedi kehilangan. Mau masuk pakai apapun, keluar pakai apapun, tidak ada masalah. Umpama sandal hilang, tidak ada masalah. Umpama kendaraan hilang juga tidak ada masalah. Lo level sudah level atas, tidak ada masalah. Tapi ketika masih ada di level bawah, masih pada iman tahap awal, jangan dicoba. Bahaya. Nanti Allah Ta'ala yang disalahkan. Dari di masjid itu aman, tapi kunci sepeda motormu. Nek nanti kunci hilang, ono kotak sandal lebok dengan kotak, nek udah kehilangan, go sandal apik, mari kemanten deh, mari toko kemanten sepatu ngisi izin mengkilat kinyis, teko nang masjid, mari teko nang masjid hilang mulai, oh, akhirnya nyekir. Tekone gawe sandal 100 bolong-bolong pelaku nyeker pangkal deh ngono gak sembahyang masjid sing disalahno. Akhirnya Allah Ta'ala yang salah. Nah ini yang Allah Ta'ala tidak suka. Maka Allah Ta'ala menjelaskan semua itu atas izin Allah Ta'ala. Jadinya mukjizat, jadinya karomah, jadinya yang lain-lain itu tadi, semua itu berdasarkan taufik, berdasarkan kecocokan antara keinginan kita dengan iradahnya Allah Ta'ala. Itu yang kemudian penting. Makanya minta taufik sama Allah Ta'ala. Ya Allah, berikan taufik. Berikan taufik untuk apa? Agar keinginan kita itu cocok di Allah Ta'ala. Enak nih, kalau itu enak. Kepingin tuku iki, kalau pas Allah Ta'ala kepingin kayak bisa, enak, cepet tadi nih. Tapi nih pas Allah Ta'ala tidak kepingin diulet-ulet. Kepingin tuku iki, mari ternyata Allah Ta'ala belum mentakdirkan nanti bulan, nanti halangannya. Nah ini yang Allah Ta'ala menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu tidak bisa diintimidasi. Allah Ta'ala itu tidak bisa diintimidasi. Tidak bisa kita memaksa, ya Allah aku kepingin kayak gini, kudu kok ingin, tidak iso. Semua itu tergantung Allah Ta'ala. Nah makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, kadzalika qala alladziina la ya'lamuna kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Allah Ta'ala menjelaskan itulah perkataan orang-orang sebelum mereka. Mereka minta kepada nabinya, minta mukjizat begini. Sudah dituruti mukjizatnya. Setelah dituruti ternyata masih banyak orang yang tidak nurut. Makanya kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, gini saja, Anda tunjukkan mukjizat yang nyata betul di depan kita. Kalau seandainya jadi, kita nurut. Kalau tidak jadi, ya kita tidak mau nurut. Ditanya, kemudian turunlah Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Dulu Allah Ta'ala itu sudah memberikan mukjizat kepada orang-orang. Ternyata mereka tidak nurut. Mereka minta sofa jadi gunung emas. Loh bisa, bukan Allah Ta'ala tidak bisa kali ganti kelir.
Kali ganti kelir, kali ganti zati yang aslinya dari batu kemudian berubah jadi logam, gampang. Tinggal kata Allah Ta'ala, kalau seandainya mereka beriman, bagus. Tapi kalau sampai tersisa di antara orang yang berkumpul di sana ada yang tidak beriman, maka Allah Ta'ala menjelaskan, fa inni u'adzibuhu adaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Sama seperti Nabi Isa alaihissalam, mereka minta Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Oh, tidak apa-apa kata Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, fa inni munazziluha alaikum. Saya turunkan kepada kalian. Tapi ingat, faman yakfur ba'du minkum, orang yang kafir setelah keluar dari majelis itu, begitu kelihatan makanan turun dari langit, saya tidak percaya bin Nabi Isa alaihissalam. Sama seperti ketika Rasulullah SAW perjanjiannya sama. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, fa inni u'adzibu adaban, saya akan mengadab suatu adab yang tidak pernah saya adabkan kepada umat sebelumnya. Tak kayak adab anyar mana? Iso gampang Allah Ta'ala gaya adab itu gampang. Anyar maneng dan zaman dhisik ono corona, saiki ono corona, itu ganti maneng ono gampang. Gaya penyakit anyar itu gampang. Allah Ta'ala gaya penyakit anyar, gaya bencana anyar itu mudah bagi Allah Ta'ala. Dari airnya dirubah oleh Allah Ta'ala, dari kemudian daratannya lu gampang. Allah Ta'ala menunjukkan adab model-model macam-macam sampai 9 jizat ditutup Nabi Fir'aun. Allah Ta'ala menunjukkan apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala mengirim kepada mereka fa'arsalna alaihimut tufan, angin kencang gebas luar biasa, hancur bangunannya Fir'aun. Kemudian masih tidak percaya, mereka datang kepada Nabi Musa, ya Musa, doakan kepada kami agar Allah Ta'ala menghilangkan ini. Ikutlah Tuhan, kan Anda Tuhan. Enggak, kalau gini saya tidak bisa menghilangkan. Lama kan itu Tuhan berarti. Itu Tuhan itu jadi hantu, itu Tuhan. Repot kayak gitu. Orang ngaku jadi Tuhan, ternyata tidak bisa menghilangkan adab. Hilangkan kalau memang jangan bagi Tuhan. Iso negara adidaya luar biasa, Amerika, Cina segala macam. Hilang kok corona ini iso. Ayo, karena mereka bisa menghilangkan, bisa buat obat apa segala macam. Semua obat bisa ditiru sama mereka. Semua penyakit bisa dibuatkan obatnya. Itu kayak ono. Secepat-cepat mungkin vaksin dicoba, mate maning vaksin maning sing dicoba mate kabeh sing dicoba iki. Terus kene apa digawe percobaan pisan. Mantap. Sing ndukur dhisik cobaan kok mari aku tak coba mari ngono. Nek sing ndukur mari nyoba gak mate baru tak coba aku. Nek sing ndukur gak nyoba mate wis percuma gak kira nyoba aku. Karepet kaya ngono iku. Nah Allah Ta'ala menunjukkan di sana. Ini dikirim sama Allah Ta'ala angin. Dari anginnya Allah Ta'ala bisa manipulasi. Kalau angin itu datangnya dengan rahmat Allah Ta'ala, enak sejuk kayak asing ini adem. Tapi begitu datang dengan murkanya Allah Ta'ala kenceng, yang awalnya kertas tidak terangkat, begitu datang dengan murka Allah Ta'ala, jangankan kertas omah diangkat oleh Allah Ta'ala, sak gedung-gedungnya diangkat kabeh, nuplak kabeh bangunan Fir'aun. Sudah. Mereka berdoa kepada Allah, minta kepada Nabi Musa, kalau seandainya Allah Ta'ala menutup adab ini, kami akan memberikan kepada Anda Bani Israel. Kami akan melepaskan Bani Israel. Sudah Nabi Musa berdoa, begitu sudah dituruti, ternyata tidak dituruti. Begitu sudah dituruti sama Allah Ta'ala, ternyata yang katanya Bani Israel akan dilepaskan tetap ditahan sama mereka. Adab yang kedua, farsalna alaihimut tufana wal jarad, belalang. Mari kowe ngono maneh. Wal kunna tumo cabang subhanallah. Dadi tumo iku teko adab Allah Ta'ala iso. Kemudian apa? Wadhafadih. Kemudian kata dalam riwayat itu sampai digambarkan. Ini ada ditemukan dalam sejarah Mesir kuno. Sejarah Mesir kuno ditemukan dalam ininya mereka, tempat-tempat penelitian mereka itu. Sampai digambarkan kalau seandainya dalam satu wadah, dalam satu guci itu, model guci sak ini, sampai ditempati sama kodok-kodok banyak luar biasa. Dek ndase omong ono kodok itu banyak luar biasa. Ini dhofadiyah. Orang mangkat, dalam riwayat orang mangkat mau makan, ambil manganan ini, begitu makan langsung dilompati sama kata. Yo, gak kudu muntah kok ngono. Buk, pencoloti terus sampai kodok ndak iso turu. Sampai masuk dadi kayak nyamuk. Kodoknya itu sama seperti nyamuk, sampai masuk ke dalam rumah, sampai ngerobos semua. Iku tuh kan dia Allah Ta'ala iku nek kamu subhanallah.
pasukan kok iso kumpul kok ngono iku. Kemudian apa? Masih sanksi seperti itu. Terakhir Allah Ta'ala merubah zatnya. Air yang awalnya baik-baik saja dirubah oleh Allah Ta'ala wadam, dirubah jadi darah. Jadi kalau seandainya masih ada di kekeringan luar biasa mereka, kalau masih ada di sungai Nilnya aman. Nah ini ada banyak perbedaan pendapat. Nah, saya ngambil pendapat yang agak banyak. Itu kalau ketika airnya ada di sungai Nil masih aman. Tapi begitu diceduk pakai wadah, seret berubah langsung jadi getih. Nah itu diombe. Jadi yang mau minum harus langsung ngocok ke kono nang ke sungainya langsung. Subhanallah. Insya Allah Ta'ala ketemu. Oh no. Selalu Allah Ta'ala itu bisa. Makanya Allah Ta'ala bersifat badiah. Nek kon ndak nurut di Allah Ta'ala, andap sing anyar ngenteni maneh. Terus bisa-bisa iki mari ono berita ditemukan lagi virus lagi. Ayo kon, ono virus maneh. Sing corona durung mari ono maneh jenenge hantavirus. Iku gara-gara tikus. Wong mangan tikus, akhirnya kemudian ini virus berkembang dari tikus ke manusia. Bisa. Bagi siapa saja yang mengkonsumsi itu, wah yuk kan diterusno, getno terus ngelama terus be Allah Ta'ala kan, getno aja sing arung lebokno terus, ini tak penyakit dilebokno kabeh be Allah Ta'ala. Yang dulunya tidak ada penyakit model seperti itu karena dilawan, jadi ada penyakit model seperti itu. Nah ini yang Allah Ta'ala menunjukkan bahwa semua itu bisa dibuat oleh Allah Ta'ala, gampang. Maka perjanjiannya kalau seandainya mereka tidak nurut kata Allah Ta'ala, jelas tak adab dengan adab yang lain. Maka Rasulullah SAW, ya Allah, atau pilihan yang kedua, Anda minta, tak kasih waktu kata Allah Ta'ala, dikasih waktu saja. Kalau mereka nurut, alhamdulillah, tidak nurut, ya wis bapaknya, selesai. Rasulullah milih, ya Allah, saya milih waktu saja, kasih waktu saja. Nurut tidak masalah, nurut alhamdulillah, tidak nurut, ya wis nanti, sudah urusannya mau biasa lagi. Orang didakwai dan nurut, sudah dikasih tahu dan nurut, ya sudah. Nanti urusannya sama Allah Ta'ala selesai, tinggal nerakanya. Nah maka Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat 120, walan tardha, dan ingatlah ini janji Allah Ta'ala sampai hari kiamat, walan, dan sampai kapanpun Allah Ta'ala menjelaskan walan tardha, tidak akan ridho sampai kapanpun. Siapa? Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan ridho sampai Anda mengikuti kebiasaan mereka, mengikuti cara berpikir mereka, mengikuti hobi mereka, mengikuti agama mereka. Jadi millah itu bisa berarti banyak, bukan hanya berarti agama saja. Sampai kata Rasulullah SAW, nanti pada akhir zaman kata Rasulullah, Anda akan mengikuti kebiasaan millah orang-orang sebelum kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa? Apa orang Yahudi dan orang Nasara? Siapa lagi kalau bukan mereka? Sampai kata Rasulullah, kalau seandainya mereka buat ada sesuatu yang viral masuk ke lubang buaya, ke lubang biawak, maka Anda akan mengikuti. Subhanallah, kan itu hati sampai lagi. Hati. Turun apa-apa ketok. Orang yang biasa kumpul di medsos, ngomong Islam, joget-joget segala macam, lu melok. Subhanallah. Coba ngono coba barang genang ndak masalah. Iki joget tak genah bisa ati aurat ditumpakno kabeh ya Allah. Ya itu yang Allah Ta'ala tidak suka, itu yang Allah Ta'ala tidak senang. Kenapa? Orang Islam mengikuti kebiasaan orang yang tidak baik. Kalau kebiasaan itu baik, tidak ada masalah. Begitu kebiasaan buruk, jangan ditiru. Umpama sing apik tiru enggak masalah, tapi nek elek ojo diterusno. Ini yang Allah Ta'ala tidak senang. Nah, cara berpikir seperti itu diteruskan. Negara kita ini akan terhambat dengan adanya agama. Iku walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Musuh terbesar negara adalah agama. Begitu agama dihapus, negara tambah morakarib. Justru yang paling banyak berjasa dengan negara itu adalah agama. Yang paling banyak berjasa itu adalah agama. Umpama agama soro merdekai, sulit Indonesia mau merdeka. Karena
Karena semua orang memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada orang mau berpikir untuk untuk menegakkan negara, untuk menegakkan kebenaran. Tidak ada. Karena mereka tidak punya pegangan. Begitu ada pegangan Islam itu sudah baik sudah. Nah ini Allah Ta'ala menjelaskan. Disinilah titik temunya. Walan tardha ankal yahudu walan nasara. Ini ada seorang mantan pendeta datang ke pondok saya. Dan ini ayat yang paling ditekankan sama dia ketika datang itu. Ayat yang paling sering ditekankan sama mereka. Kalau mungkin kita ada di masjid-masjid, anak-anak yang kata-kata pendeta ini tadi, kata mantan pendeta ini tadi. Kalau kalian biasa kumpul sama orang-orang masjid, tidak bakal ngerti cara-cara seperti ini. Misionaris, orang-orang yang mau narik orang Islam ke kafir itu sudah banyak, dan itu mulai dari cara berpikir yang paling gampang itu sudah diajarkan sama mereka, mulai dari merubah pakaian, mulai dari penampilan, kemudian dari cara beribadat dan lain sebagainya, ini sudah mulai diajarkan sama mereka. Mulai jangan terlalu semangat sholat, kemudian pakai pakaian yang ketat luar biasa, itu sih ngajari dene. Ben kon sembahyang itu kabeh sithik ngaper atau segala macam, awalnya seperti itu. Nah kita yang kadang-kadang kurang paham langsung ngamuk ketika ada hal yang salah. Untuk dia mungkin di sini. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak paham mengikuti pemikiran seperti itu, orang yang kemudian ketemu awam yang terlalu khusyuk, ketemu ambil wong preman sing enggak tahu sembahyang. Begitu teko nang masjid diseneni ambil ini sembahyang kok coba ngono aja bisa sabar. Karena mungkin dia masih belum tahu, dan itu terjadi. Di tempat saya itu terjadi. Karena di tempat saya itu masih banyak orang-orang yang awam. Memang jarang pengajian, tapi tak ada pengajian ya wangel teman. Tak mirip rodok bulat ini. Apa dia ada pengajian? Karena banyak orang awam, banyak orang yang baru masuk Islam, malah banyak orang yang baru masuk Islam. Tidak paham model seperti apa Islam. Tadi malguna masjid itu orang sing ngerti kata pendek. Nanti kata cekak, ati kelambi kaos sing model kaos koran ngono. Dadi wong sing nang burine didelok mesti diboto. Kata-kata kaos partai digawe nang masjid. Wajar karena orang awam. Ketemu ambil wong khusyuk sing enggak tahu belajar pisan, wong khusyuk atau belajar. Karena di sana tidak ada sing ngajar. Begitu ketemu ambil khusyuk sembahyang ojo koyo ngono, gawe kaos partai, oh jadi seneni dhisik. Ini orang tidak tahu. Ini dia kuli bangunan, itu tukang becak, tidak paham. Nek kon duit tak wokek nang diri. Kalau Anda punya barang yang bagus kasihkan ke dia, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia tidak punya. Ono kuli bangunan kadang-kadang mari bangun DE kesel segala macam, tidak memungkinkan untuk ganti karena mungkin dia tidak bawa baju ganti, mungkin dari toko deso. Kan ada yang kayak gitu. Dan bawa baju takwa, umur berangkat ke masjid. Untuk masjid tiba di sana ini ambil wong masjid. Gara-gara kelambi ini kaos partai. Untuk di sana diisi. Tanyakan dulu, mosok ndak duwe kelambi lain. Ngono coroi. Islam itu orang kencing di masjid saja. Orang kencing di masjid. Ada orang datang ke masjid kencing. Dan di sana ini biar Rasulullah itu satu langsungnya ke pedang. Dan di sana ini ambil Rasulullah. Dibiarkan dulu sama Rasulullah sampai kencingnya selesai. Kalau sudah selesai, begitu selesai, kemudian didatangi sama Rasulullah. Ini masjid, tempat suci. Tak boleh kencing di tengah-tengah masjid. Ini apa yang mau minggir? Kalau jadi ini, terima kasih. Nyingkir. Begitu diingkir, sahabat disuruh kasih, disuruh numpuki tanah, disiram. Cara mencucikan tanah itu seperti itu. Disiram, ditumpuki dengan tanah. Sudah selesai, suci kata Rasulullah. Kon gawe pedang mau, kon uber-uber iku mlayu wis nguyune ambek mlayu-mlayu cerres mesti diuyui kabeh. Tapi karena kon sabar, yang dikencingi cuma satu tempat tok, selesai itu setelah itu ditutup, disiram, ditutup, selesai. Jangan eker-ekeran. Setelah itu dia masuk Islam. Sing nguyune nang masjid mau, setelah itu dia masuk Islam. Subhanallah. Nah itu, makanya Islam itu menunjukkan kebaikan. Tidak langsung ngamuk, tidak sah baru di sini. Dijelaskan dulu pelan-pelan. Nah ini pentingnya orang itu belajar. Ini pentingnya orang belajar. Kadang-kadang khusyuk tanpa ilmu juga salah. Khusyuk terus, tapi gak tahu belajar sama sekali. Jadi ketemu orang langsung ngamuk ke diamui, ya di sana ya baru bisi. Mungkin dia tidak punya, mungkin dia ada kekurangan uang, mungkin ada tapi masih kotor. Ada alasan untuk syar'i. Nah ini yang perlu dijelaskan.
Nah, maka Allah Ta'ala menjelaskan kebiasaan-kebiasaan seperti itu diajarkan oleh orang-orang kafir yang tadi, terus diajarkan sama mereka. Dan ini selalu ada, tiap zamannya itu ada. Yang ngetren dulu itu celana komprang, saya itu celana pensil, ketat luar biasa sampai tangannya jerih. Jadi celana digawe itu serotnya luar biasa. Ya Allah, ini gue kemudian kalau kaosnya pendek juga, wah bagus. Kaosnya pendek, celananya juga agak ke bawah. Jadi begitu sujud itu ono bekas silit ketok. Nek dhewe sujud disian ketok silite. Nah nek ketemu wong koyo ngene, jangan langsung dimarahi. Ditegur pelan-pelan. Dan kalau bisa diusahakan Anda sujud sebelum dia sujud dan tunggu sampai dia bangun. Jadi kok enggak ketok silite. Kan beres kan. Nanti kalau umpama mau sujud ya kita sujud duluan baru dia yang sujud. Kalau kita sujudnya terakhir ini ketok silite DE. Jadi didului. Begitu kemudian mau bangkit dari sujud ya biarkan dia bangkit dulu. Nanti kan kita ketok silite DE. Enak kan? Umpama itu diterapkan. Jadi gampang, Islam itu gampang mengajarkan yang mudah-mudah. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, Qul inna hudallahi huwal huda. Ketahuilah sesungguhnya hidayat Allah Ta'ala itu adalah hidayat yang sebaik-baiknya. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Kalau seandainya Anda mengikuti cara berpikir mereka, hawa nafsu termasuk ara pendapat. Ibnu Abbas ahwa itu ara termasuk pendapat mereka, cara berpikir mereka. Nek koyo ngene iki keren. Kalau seperti ini keren, kalau seperti ini keren dengan zamannya masing-masing. Wah, ini pada pendapatnya mereka. Anda podo sama Allah. Zaman dhisik keren koyo opo, zaman saiki keren koyo opo. Tetap ada celah untuk orang-orang itu tadi merusak. Nah, ini yang harus difilter. Maka begitu ada di masjid, ini difilter di sini. Ini difilter. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kalau seandainya Anda mengikuti cara berpikir mereka, dijelaskan kepada anak-anak ini tidak baik, ini yang baik, model seperti ini yang baik, tidak keren, itu nanti bisa dirubah. Keren itu tergantung. Saya itu orang paling ahli baik. Dari keren-kerenan, dari bukan-bukan. Karena memang nggak ganteng, percuma. Tapi hatta paes saya opus podoai. Jadi saya sebut mau doa paes saya opus podoai. Aku mari. Pokoknya saya. Jadi kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, ada kalanya orang itu dengan pemikirannya sendiri itu salah. Justru pendapat yang kita buat, yang kadang dibuat oleh mereka, bahwa keren itu orang yang celananya sempit, kaosnya sempit, itu gawe sing dempal. Nek wong dempal, gawe ngono seru. Lah nek wong wis gak ono awake kok aku ngene ya Allah, ape gawe kelambi sing ngatrek kok ape didelok opone. Dadi ono zaman ono wayahe dhewe-dhewe lah. Jadi kemudian cara pandang seperti ini yang Allah Ta'ala difilter. Jangan sampai semua kerennya mereka itu kita ambil. Ada keren yang baik, ada yang tidak baik, yang membuka aurat, yang menunjukkan aurat, ini tetap tidak baik. Keren jadi diri, tidak keren. Percaya, tidak keren. Wong kate kelambi apa sing nek apa segala macam nang embong-embong ngambil ambu. Duduk keren ambu wong sebelah ya Allah kok ngene rek. Sopo sing marah keren? Asal kelambi kok ngene lebih baik kayak minyak wangi beres. Lah wong kok ngono mau. Begitu cedek ambek wong pak beli. Diketeki kok ngono bisa kok wong apian ya Allah iki ape dicedeki ndak enak blas. Nah, maka kerennya mereka itu perlu diperbaiki. Ini yang filternya kita harus ada di sini. Nah, Al-Quran hadir di antara ini. Sampai cara berpakaian itu Allah Ta'ala ngatur. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau berangkat ke masjid, pakai pakaian yang terbaik. Sampai Rasulullah menjelaskan ketika Jumat, termasuk salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah Jumat, pakai pakaian yang putih, pakai minyak wangi, pakai pakaian yang terbaik sing anyar. Kalau bisa ganti baju itu pada hari Jumat
pas Jumatan itu ganti klambi nih. Itu diusahakan. Itu di pondok saya ada kayak gitu. Di pondok saya ada. Dan Abi kayak ngono. Abi itu kan aku ganti baju nunggu Jumat. Antara Jumat sampai beberapa hari, kita 3 hari itu nanti ganti lagi. Besok Selasa ganti lagi. Nanti pokok ketemunya nanti Jumat lagi. Jadi takwa itu harus ganti pas ketemu hari Jumat. Nanti yang lainnya terserah. Jadi kotor hari Minggu ya hari Minggu ganti. Tapi yang jelas kalau sudah Jumat walaupun dipakai kemis, sekali dikai kemis Jumat ganti. Jumat ganti. Karena beda. Ini hari khusus diajarkan ya cari yang terbaik. Tekno sing anyar. Mosok gawe hiburan kok gawe pacaran gawe ngelencer nang sing apik gawe nang masjid sing elek-elek. Wale. Justru gawe sing nang mall iku sing biasa-biasa, gawe nang masjid sing paling apik, sing paling zen. Itu. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah Taala untuk apa? Agar kita selalu tampak fresh, senang mau berangkat nang masjid itu. Umpama orang berangkat ke masjid sing kucel-kucel, sing rusak-rusak, ngalas-ngalas sampai berangkat nang masjid. Begitu nang mall kok api-api kelambine, akhirnya luwih rame mall daripada masjid. Apa? Nang masjid ambune sengak gak karu-karuan ya Allah, iki campur keringat terus mbok dari siji keringat kabeh ya Allah. Begitu wong tutup mall mesti ane nyawangi wangi-wangi kabeh kan. Wah, ahsan bae nang mall. Akhirnya kuali, mulai diganti nang masjid ganti nang mall. Wah, muter akhirnya. Salah. Justru model berpikir yang seperti yang dirubah. Jadi Anda lebih senang beribadah daripada kerja. Bagus. Toh. Daripada ngelencen, lu senang ibadah. Nah, itu dijadikan, jangan sampai ibadah itu jadi problem. Sing teko kelambi pucet, untung nak kirim minyak wangi sakit aja di Masya Allah. Ini sotaku paling gede gitu, Masya Allah. Takon itu, sotaku paling gede gitu. Nanti mau sing ambu segala macam belum minyak wangi nak kirim gosong. Nanti kalau Insya Allah nang aku kalau mau ngapain kelambi sing ambu tak karu-karuan Insya Allah minyak wangi ini Allah lah. Kari minyak wangi sing dipelang gede, sing nyangap nemen sing tak kuno wae. Jadi alhamdulillah wis ono wis ngepak. Seneng. Jadi ini Allah Ta'ala menunjukkan ini termasuk salah satu di antara sunnah. Begitu orang berangkat ke masjid, wangi luar biasa, senang. Jadi orang mau sholat khusyuk, enak, tenang. Jangan sampai orang ketika jalan-jalan tenang, begitu sembahyang gak tenang kabeh. Ngambuni nak kamu sebelah iki aku. Akhirnya sembahyang gak tenang kabeh, gak enak. Itu jangan jadikan ibadat itu jadi sebuah problem. Nah, ini Allah Ta'ala menjelaskan qul inna hudallahi wal huda. Ketahuilah sesungguhnya petunjuk Allah Ta'ala itu petunjuk yang sebenar-benarnya. Wala ini taba'ta ahwahu. Kalau seandainya Anda mengikuti cara berpikir mereka, ba'dal ladzi ja'aka minal ilm, setelah Anda dapat ilmu dari Allah Ta'ala, mari ngerti ilmu ini sik tetep melo sing koyo ngono ya kirim salam. Maka Allah Ta'ala menjelaskan malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Maka Anda tidak mempunyai penolong dan tidak mempunyai wali. Tidak punya wali dan tidak punya penolong sama sekali selain daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, ketahuilah alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Sesungguhnya ada di antara orang-orang yang dapat kitab daripada Allah Ta'ala. Model seperti Abdullah bin Salam, gurunya orang Yahudi, tapi setelah dia tahu Al-Quran, dia membaca Al-Quran, diikuti. Nah, ini Allah Ta'ala menjelaskan ada kalanya di antara orang-orang yang seperti itu tetap ada orang baiknya. Jadi walaupun di antara sampah-sampah ada mutiara, tetap ada yang baik. Di antara pasir lumpur dan lain sebagainya ada mutiara, ada emas di sana. Begitu diayak pasir seakan-akan muncul ada emas yang baik, tetap baik. Tapi tidak bisa meratakan sama Allah Ta'ala. Wong Yahudi pokok elek kabeh ndak. Sing apik yo apik, sing elek yo ngono wae. Jadi semua itu Allah Ta'ala menyaring, disaring sama Allah Ta'ala. Orang Nasrani pun seperti itu. Yang baik ada, yang rusak ya ada. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, ada di antara mereka alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang membaca kitabnya dengan sebenar-benarnya. Nah, sebenar-benarnya ini tadi, hunya ini bisa balik kepada ahli kitab, hunya bisa balik kepada Al-Quran. Kalau hunya balik kepada ahli kitab, berarti mereka memahami maknanya,
dan memahami isi daripada kitab Taurat dan kitab Injil, betul-betul dipelajari yang mana yang asli dan yang mana yang palsu yang sudah tambah. Raja Najasyi, Adi bin Hatim At-Tai, begitu mereka belajar Al-Quran, tahu Rasulullah, masuk Islam. Itu guru-guru nih, rajanya orang Nasr ketika itu. Apa Raja Najasyi? Lah itu Allah Ta'ala menunjukkan di antara orang yang tidak baik tetap ada orang-orang yang baik. Orang-orang yang begitu membaca mereka tahu bagaimana isi hakikat daripada ini tadi. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kalau seandainya hunya ini balik kepada Al-Quran, berarti kalau dalam masalah tajwid ityanu kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Dalam masalah tajwid, haqqa tilawati itu orang yang membaca Al-Quran memberikan hak dan mustahak dari setiap huruf. Yang gunnah dibaca gunnah, yang ikhfa dibaca ikhfa, yang kemudian izhar dibaca izhar, yang nunnya dibaca seperti nun, yang kemudian mim dibaca seperti mim, yang waw dibaca seperti waw, yang alif dibaca, itu pokoknya memberikan semua huruf itu tempatnya masing-masing. Tidak sampai disalah bacakan. Kalau dilihat dari segi tafsir, maka orang yang haqqa tilawati itu adalah orang yang sangat memahami Al-Quran, dibaca dengan betul, dipahami isinya, dipelajari maknanya. Ini penting haqqa tilawati. Nah ini Allah Ta'ala menjelaskan, dan kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjelaskan haqqa tilawati itu seperti apa. Haqqa tilawati itu sama seperti ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam baca Quran. Begitu sampai di ayat-ayat yang menceritakan tentang surga, Rasulullah minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikan surga. Begitu sampai dicerita ayat-ayat tentang neraka, berlindung dari neraka. Begitu cerita tentang ayat-ayat yang menyuruh tentang kebaikan, dilakukan dengan sebenar-benarnya. Begitu kemudian ayat-ayat yang menjelaskan tentang haram, yaitu dijauhi sejauh-jauhnya. Nah itu namanya haqqa tilawati, diaplikasikan. Jadi itu cuma dibocor tok Quran itu. Karena fungsi ini perlu dipahami, perlu orang-orang yang menjelaskan Al-Quran, perlu orang-orang yang kemudian memahami, membaca Al-Quran dengan sebaik-baik. Nah ini penting. Maka Allah Ta'ala menjelaskan ulaika yu'minuna bih, mereka ahlul kitab yang membaca kitabnya dengan sebaik-baiknya, kemudian membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya pula. Mereka adalah orang yang beriman. Ulaika yu'minuna bih, mereka adalah orang yang beriman. Nah maka kemudian ada suatu hadis Rasulullah SAW menjelaskan ada beberapa golongan yang kemudian dia mendapatkan ajran, 2 pahala sekaligus. Siapa di antara mereka? Orang yang menjadi budak orang lain, dia menunaikan haknya dan dia menunaikan hak Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan 2 pahala. Golongan yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang kemudian membaca kitab, ahlul kitab, orang yang membaca kitab Taurat dan kitab Injil, kemudian ketika Rasulullah datang mereka beriman kepada Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala double. Pahala ketika mereka sebelum diutus Rasulullah mereka percaya kepada Taurat atau kitab Injil, kemudian setelah Rasulullah diutus dia percaya kepada Rasulullah, pahala double. Karena cobaan double, pahala double karena cobaan double. Tidak gampang. Pastor yang datang ke pondok saya itu ketika cerita, begitu saya pindah agama, luar biasa cobaannya. Nah, itu kita simak penjelasan orang-orang yang pindah agama, model seperti Dedi Kobusar, terus model-model seperti Ustaz Yahya Waloni, wangi-wangi teman, sulit-sulit betul. Lah itu mana pastor itu datang ke pondok saya itu sulit-sulit betul. Begitu dia pindah agama, yang dulunya dia dijamin kehidupannya oleh gereja, semua ditinggalkan. Gereja itu ke masjid zaman saya ini pindah. Mereka itu kata pastornya itu saya itu jadi pimpinan di pondok besar luar biasa, gereja yang besar luar biasa. Nah, disebutkan nama gerejanya. Yang jelas gereja terbesar luar biasa ada di Indonesia. Dan itu kata-kata dia, kalau saya kepengen Pajero model anyar, kari nyebut nonton ya ketua gereja. Saya kepingin anak-anak Pajero anyar, langsung ditukok ngambil gereja, langsung dikes. Tokon diduit, akeh duit gereja.
Setiap orang Nasoro itu harus ada datanya di gereja-gereja ke sana ono datae sana. Dadi ndak iso mencolot nang kono, ndak kaya wong Islam. Kene wong makmur iso sembahyang nak nambel mati, iso sembahyang nak nakul, iso sembahyang nak takwa, mencar-mencar iso. Dadi ndak terdaftar di salah satu gereja dan ono pajake. Iki pas dikei pajak iki sang orang ambil makfur harus sholat di ambil makfur dan pajaknya bayar ke masjid ambil makfur. Ngomel to. Iki iuran opo iki pajak ngawur masjid tak tepak. Tak mire ngawur-ngawur. Ganti tak mire ngono. Gereja ndak ngono iku mau. Tadi karo nyebut tok pastori. Lah begitu kemudian yang asalnya kehidupan semua terjamin sama gereja, tiba-tiba dia masuk Islam, lalu pendapatan blas. Tokon dia mangan. Ambil bojone takokno, "Lah ini anak sama saya ini mau dimakani apa? Mau dimakani apa? Mau pindah ke Islam ini mau dimakani apa? Dalam kerjaan." Akhirnya terpaksa buruh dan lain sebagainya sampai tadi wong pinter belajar Quran. Belajar Quran sampai tadi pinter luar biasa. Lah iku mawon barokah. Pokoknya belajar Quran itu ono barokah mesti. Nah ini Allah Ta'ala menjelaskan mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa may yakfur bihi dan barang siapa yang orang yang ingkar, yang kafir kepada Al-Quran, faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan keberuntungan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.